Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi aku Asfa Syakira, and I'm also as the part of young member of Kembasaklat. Jadi di sini aku bakal share sedikit review tentang young member event yang kedua kemarin yang diselenggarakan oleh anggota muda pada tanggal 5 September 2021. Nah, acaranya ini namanya adalah Voice, yang artinya virtual tour experience. Nah, jadi di acara MI kedua ini, di Voice ini, kita itu ngundang dua narasumber, di mana Voice ini yang artinya tentang virtual tour, jadi dua narasumber ini mempresentasikan negara, yaitu Korea dan juga Taiwan. Jadi banyak banget yang bisa didapat dari acara Voice ini yang diikutin kemarin, kayak kita jadi tahu tentang negara Korea lebih dalam lagi dan juga negara Taiwan, tentang budayanya, tentang bahasanya. Jadi aku mau mulai sedikit tentang yang udah dibahas sama narasumbernya kemarin. Yang pertama itu virtual tour Korea. Nah, jadi narasumbernya ini dari Kak Awalia Maulina. Nah, Kak Awalia Maulina ini sedikit menggambarkan tentang virtual tour yang di Korea ini dengan ngasih penjelasan juga gimana kondisinya dan situasinya, juga tentang budaya, bahasanya di sana. Jadi yang pertama itu dijelasin tentang Korea Selatan. Nah, sedikit pengetahuan umum tentang Korea Selatan. Jadi Republik Korea itu dikenal sebagai Korea Selatan, yaitu negara di Asia Timur yang punya babak selatan semenanjung Korea. Nah, ibu kota Korea Selatan itu adalah Seoul. Bahasa Korea itu bahasa yang paling luas digunain di Korea dan juga merupakan bahasa resmi Korea Selatan. Dan won Korea Selatan itu adalah mata uang dari negara Korea Selatan. Nah, mata uang ini tuh dikeluarin penggunaannya oleh Bank Korea. Terus ada dijelasin juga tentang kota Busan, yaitu kota terbesar kedua setelah Seoul. Jadi Busan ini, kalau kalian familiar, ada film juga yang judulnya ada di kota ini, yaitu Busan ini kota terbesar kedua setelah Seoul. Nah, kota Busan ini kota dengan populasi terbanyak kedua di Korea Selatan setelah Seoul, dengan jumlah penduduk yang nyampe sampai 3,5 juta jiwa. Nah, kota Busan ini juga punya banyak sejarah dengan daya tarik wisata yang berupa tempat ibadah yang eksotis, pantai yang bersih, kampung warna-warni. Nah, terus juga budaya dan kebiasaan di Korea Selatan ini cukup unik. Jadi ada kebiasaan membungkuk setiap kali berpapasan sama orang. Nah, hal itu tuh dilambangin, kenapa? Karena sebagai rasa hormat dan sopan santun ke orang lain. Nah, juga selain itu, orang Korea itu juga dikenal hobi minum soju. Nah, budaya ini sudah sangat melekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat di Korea. Dan juga yang lebih unik lagi, itu kebiasaan makan yang harus pakai sumpit. Karena mereka bakal ngerasa aneh kalau nggak pakai sumpit. Nah, terus juga ada tentang rumah tradisional Korea, itu yang disebut dengan hanok. Nah, jadi di Korea juga punya pakaian adat. Nah, hanbok ini itu pakaian tradisional masyarakat Korea yang kebanyakan punya warna cerah. Hanbok ini biasa digunakan di acara resmi masyarakat Korea. Nah, sementara di kafe Korea itu kebanyakan udah gayanya modern. Nah, terus juga ada cara perkenalan diri. Yang kita sering dengar kalau Korea itu nyapanya annyeonghaseyo. Nah, pokoknya di bahasa Korea itu punya bahasa formal dan non formal, jadi kita bisa nyesuaiin. Dan juga di Korea Selatan itu terbagi jadi 4 musim.
yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Terus juga Korea Selatan juga punya makanan khas. Yang itu ada bibimbap, kimbap, kimchi, sama tteokbokki. Kalau kalian nggak asing dengar nama-nama makanan ini, yang udah cukup kita kenal, banyak disukain juga di Indonesia. Nah, terus kehidupan dan adaptasi di Korea gimana? Jadi, karena kakaknya ini pernah berkesempatan kuliah di luar negeri, terutama di Korea Selatan ini, itu punya banyak pengalaman. Jadi menurut Kak Awalia ini, beberapa makanan di Korea itu rasanya hambar. Dan juga kalau dari budayanya, budaya giat belajar atau istilahnya belajar sampai mimisan kalau orang Korea itu. Terus juga ada budaya cepet-cepet. Jadi mereka tuh pengennya selalu langsung pengen bergegas gitu. Terus juga 4 musim dengan musim dingin dan musim panasnya itu yang ekstrim. Jadi itu sih mungkin kalau misalkan kalian baru ke Korea bakal ketemu itu dengan semacam culture shock-nya. Terus juga kampus di Korea itu banyak tentunya. Jadi ada universitas swasta. Nah, institusi-institusi itu dikelola oleh institusi pendidikan berbadan hukum. Nah, kadang juga biaya kuliahnya lebih mahal dari universitas lain. Nah, universitas swasta yang terkenal di Korea itu ada Yonsei University, Korea University, Ewha Women's University, atau Pohang University of Science and Technology, dan juga universitas negeri dan nasional juga ada. Contohnya yang terkenal itu ada Seoul National University, KAIST, Busan National University, Korea University of Science and Technology. Nah, Yongsan University Korea Selatan. Nah, jadi ini Universitas Yongsan ini itu universitas swasta di Korea Selatan yang operasi utamanya itu di kota Yongsan, Provinsi Gyeongsang Selatan. Nah, kampus cabang ini dekat Busan dan jadi pusat pembelajaran tambahan di Seoul. Nah, Yongsan ini nawarin gelar sarjana di berbagai bidang praktis, contohnya studi internasional, hukum, teknik informasi, dan lain-lain. Jadi banyak banget yang bisa dipilih untuk sebagai referensi jurusan di sana. Dan juga untuk tempat terkenal di Korea, yaitu Namsan Tower, Nami Island, Gyeongbokgung. Terus juga tempat terkenal di Korea yang biasanya wajib dikunjungi sama wisatawan, yaitu Hype Inside, Starfit Cosmo, sama SM Town, yang K-popers pasti tahu. Terus juga di Korea Selatan juga cukup banyak ada beasiswa di sana, yaitu ada Global Korea Scholarship atau GKS, terus juga ada beasiswa university, beasiswa profesor, dan juga ada beasiswa parsial, beasiswa organisasi atau perusahaan, terus juga ada beasiswa kelas bahasa. Nah, itu tadi teman-teman yang di-share dari Kak Aulia sedikit tentang Korea yang berdasarkan pengalamannya. Terus juga ada dari Taiwan. Nah, dari Taiwan ini pematerinya yaitu Kak Endia Stuti Pravitasari. Nah, jadi Taiwan ini, kalau kalian masih asing, itu adalah bagian dari Cina. Nah, bendera Taiwan ini dulunya digunakan sebagai simbol pesta dari Kuomintang yang dibuat selama Revolusi Cina dan didirikan di Taiwan. Itu jadi ibu kota negara Taiwan ini adalah Taipei. Terus juga ada bahasa Mandarin, bahasa Formosa, bahasa Hokkien, Taiwan, Hakka, terus Hanzi tradisional, Tempoa, Taiwan. Terus ada juga mata uang New Taiwan Dollar kalau di Taiwan ini. Terus juga bentuk negaranya Republik, dan ada 26 agama. Itu juga termasuk agama-agama yang udah kita kenal, yang banyak kita kenal. Nah, terus
Di Taiwan itu juga ada 4 musim yang sama kayak Korea. Terus juga itu banyak tempat destinasi wisata yang bisa dikunjungi di sana. Terus kalau Kak Walia ini juga pernah berkesempatan menempuh pendidikan di sana. Jadi kalau Walia dapat scholarship, terus ngejelasin sistem seleksinya gimana, sistem pelajaran di sana, yang SKS, terus juga bisa milih karena dengan sistem election, terus juga minor courses untuk belajar bahasa, jadi nggak perlu takut buat kuliah di sana, karena bakal ada difasilitasi dengan kursus bahasa. Terus juga ada budaya akademiknya, dan semacam kerja sama univ dan lembaga industri yang selalu ada juga di Taiwan ini. Dan tempat terkenal tentunya banyak banget ya, setiap negara pun punya, dan di Taiwan ini juga di setiap kota tuh punya landmark masing-masing. Nah, yang sering dikunjungi itu ada chemtrail, yaitu dan juga pegunungan hiking untuk perjalanan destinasi wisata. Terus contohnya juga ada Changhua, Sun Moon Lake, Nantou. Terus transportasi publik itu juga banyak, ada MRT, HSR, railway, city bus, highway bus, taksi, sepeda, mobil, dan lain-lain ya. Terus juga untuk akulturasi budayanya. Nah, kalau orang Indonesia itu sebutnya gimana? Kalau orang Indonesia itu sebenarnya pribumi atau tribes Austronesia Aborigin. Terus juga di Taiwan ini ada yang menarik, yaitu ada festival. Festival bunga yang Minsan, Taoyuan Temple, contohnya Lantern Festival Taichung, Dragon Boat Festival. Ini menarik banget di Taiwan ini. New Taipei City, Jiufen Old Street, dan juga makanan-makanan Korea itu juga banyak. Makanan di Cina, di Taiwan ini juga banyak. Yang kita kenal yaitu contohnya kayak boba atau shilin, yang seperti itu. Terus juga sekilas tentang pendidikan di sana, institusi pendidikannya, contohnya National Tsinghua University of Technology. Kebetulan kakaknya kemarin itu Master of Business Administration, dia menempuh di situ. Terus juga banyak banget pengalaman yang bisa didapat dari kakaknya ini, dari mulai tentang teman-teman, kayak part-time job juga di sana. Dan itu tentang negara Taiwan. Jadi udah virtual tour antara dua negara ini banyak banget yang bisa diceritain dari ngikutin acara ME2 ini. Dan semoga itu buat yang datang, semoga bisa bermanfaat, dan juga buat teman-teman yang baru nonton ini, semoga bisa sedikit menambah pengetahuannya tentang dua negara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.